Kita sih masih membicarakan apa yang sedang terjadi di Partai Banteng. Kita lihat lebih jauh lagi mengenai apa sebenarnya langkah-langkah menuju ke 2024. Tadi Mas Jayadi dan juga Mas Bambang sedikit memberi gambaran mengenai sebenarnya posisi PDIP dalam menghadapi 2024 ini seperti apa. Karena belum ada kader PDIP, padahal PDIP adalah partai yang bisa mengajukan nama langsung sebagai satu partai, tapi belum ada satu nama yang seperti sudah jelas, sudah bisa menggait keterpilihan yang cukup besar untuk diajukan. Nah, saya ke Mas Bambang dulu. Mas Bambang, tampaknya waktunya sebenarnya saya nggak tahu ini, sebenarnya relatif masih cukupkah atau memang sudah terlalu mendekati nih, tinggal 2 tahun bisa dibilang 2022, 2023, 2024 kan sudah pemilu. Jadi sebenarnya untuk mengejar kampanye di situ kan sudah sulit untuk memunculkan nama, apalagi begitu. Apa yang harus dilakukan oleh PDIP ini? Apakah memang hanya bergantung pada nama-nama yang saat ini masuk ke dalam survei atau masih ada waktukah untuk memunculkan nama baru, Mas Bambang? Kalau kita pelajari dari yang lalu, itu waktu sampai dengan saat ini itu ke depan 3 tahun. Dalam tiga tahun itu lebih dari cukup untuk terjadinya perubahan-perubahan dalam ketokohan atau figur-figur yang akan layak menjadi capres. Kalau kita lihat kasus Jokowi saja, dalam tempo 2 tahun sebetulnya, sejak dia dari wali kota sampai jadi presiden, itu beliau mampu gitu. Kalau kita lihat pada saat itu sebetulnya yang dominan untuk dipilih itu Prabowo. Jadi setelah SBY pada kira-kira tahun kedua setelah periode kedua memimpin, itu nama Prabowo sudah melejit. Gitu. Nah, tetapi tiba-tiba ini dari Solo ada satu yang menarik perhatian publik di sana. Dengan lokal tetapi memiliki karakter yang nasional atau pemikiran-pemikiran yang nasional dan juga memiliki kekhususan dalam aksi-aksinya. Ya. Dan ini dengan cepat menjadi satu figur baru. Gitu. Terlebih kemudian ketika menjabat sebagai gubernur DKI, itu juga dengan cepat itu melejit menjadi yang pertama, mengalahkan Prabowo pada saat itu. Nah, belajar dari situasi seperti itu, sebenarnya 3 tahun ke depan ini masih cukup luas ya pertarungan ke depan. Oke. Jadi bahkan untuk nama yang belum pernah masuk survei pun itu masih ada waktu menurut Mas Bambang? Masih ada waktu. Tapi kan kalau Jokowi special case juga bisa dibilang tidak semua juga bisa dalam waktu yang sangat singkat. Memang tidak mudah ya, terlebih itu dalam kondisi pandemi sekarang ini. Ya. Di mana rata-rata misalnya kepala daerah itu aktivitasnya terbatas. Gitu. Dan banyak tokoh-tokoh lain juga terbatas. Sehingga memang ruang gerak ini dalam kondisi seperti ini relatif terbatas. Tetapi tidak tertutup kemungkinan itu terjadi pergeseran-pergeseran tokoh. Terlebih gini, pada saat ini sebetulnya karena relatif tidak ada tokoh yang menonjol, maka PDIP maupun misalnya Jokowi itu memang harus mempersiapkan kadernya. Nah, situasi seperti ini sangat memungkinkan bisa saja kader dari partai, tetapi juga sangat mungkin dari kementerian-kementerian yang ada saat ini disiapkan ke arah sana, sehingga memungkinkan untuk terjadinya perubahan konstelasi. Oke, baik. Kalau dari analisa Anda, Mas Jayadi? Ya tentu di atas kertas kan itu semua hal mungkin, tapi kita harus juga belajar dari sejarah dan situasi yang kita miliki sekarang ya. Pertama, pemilu 2024 itu kemungkinan akan dilaksanakan Maret atau April kan, atau malah lebih awal lagi. Itu artinya 2024 nggak ada lagi waktu untuk sosialisasi. Itu berarti benar kata Bung Timothy tadi, waktu sosialisasi atau waktu menemukan tokoh itu hanya dari sekarang sampai akhir atau pertengahan 2022 kan, dan 2023, sekitar 2 tahun gitu. Satu. Yang kedua, munculnya kita sudah riset opini publik terkait ini kan sudah berlangsung selama 2-3 tahun terakhir untuk mencari siapakah kira-kira figur pengganti Jokowi kan, dan tidak ada nama-nama baru, yang muncul nama-nama itu saja.
tidak ada perubahan yang terlalu berarti. Itu berarti sulit sekali untuk mengharapkan munculnya calon-calon alternatif. Jokowi memang muncul sebagai calon alternatif di 2014, tetapi meskipun beliau belum muncul di survei-survei secara nasional, tetapi pembicaraan tentang Jokowi itu sudah ada sejak tahun 2011, 2012, 2010 sudah ada. Sudah banyak yang membicarakan dia meskipun masih di bawah radar gitu. Kalau sekarang sepanjang pengetahuan saya kita kita belum mencium adanya tokoh-tokoh baru di luar nama-nama yang sudah beredar ini. Jadi kalaupun ada pergeseran tokoh, mungkin yang tadinya di 10 besar bisa naik ke 5 besar misalnya, itu mungkin, ya, itu satu. Yang kedua, bisa jadi perubahan itu misalnya tiba-tiba yang 5 besar atau 4 besar itu tidak muncul menjadi calon presiden bukan karena ada figur baru, tapi karena konstelasi koalisi antar partai politik. Itu kan bisa mengubah bisa mengubah petanya. Jadi yang harus kita lihat adalah bagaimana nanti konstelasi koalisi antar partai politik itu. Jadi belum tentu misalnya nama-nama populer itu muncul. Kalau semua nama populer itu tidak muncul, maka konstelasi partai politik dalam koalisinya bisa memunculkan nama-nama baru atau di daftar yang ada yang tidak populer. Jadi bagaimanapun sekali lagi pilpres kita itu menggabungkan 3 variabel sekaligus minimal. 1 variabel popularitas dan elektabilitas di publik, 2 variabel restu partai, variabel pencalonan dari partai, yang ketiga variabel konstelasi koalisi antar partai. Nah itu nanti akan sangat menentukan. Secara umum kita sekarang baru bisa memprediksi bahwa kemungkinan besar dengan undang-undang yang ada, pemilu 2024 itu calonnya paling nggak cuma 2 atau 3. Paling banyak 2 atau 3 gitu. Jadi iya, jadi karena itu sekali lagi, dan 2 atau 3 itu akan ditentukan oleh bagaimana hubungan antar partai yang nanti akan membentuk koalisi. Jadi tapi pada saat ini yang menonjol itu adalah variabel dukungan publik secara luas yang bisa kita baca melalui survei-survei opini publik, dan variabel kemungkinan dukungan dari masing-masing partai. Baru kelihatan itu. Kalau koalisi masih terlalu cair saya kira. Jadi memang masih banyak hal yang harus kita tunggu untuk dihitung sampai dengan 2024 itu. Kalau dari PDIP, Bang Effendi, kalau kita bilang ya sebenarnya waktunya masih lama, apalagi kalau Anda masih menjabat begitu, baik itu kepala daerah, menteri dan lain-lain. Harusnya memang fokus saat ini adalah bagaimana membantu khususnya untuk melawan pandemi COVID-19 mengikuti arahan dari pemerintahan Joko Widodo. Itu mungkin yang menjadi alasan juga dari banyak kader PDIP apa yang dilakukan oleh PDIP saat ini. Tentu saja itu juga kita apresiasi. Tapi di sisi lain juga PDIP pasti juga ingin sudah mulai mempersiapkan siapa pemimpin selanjutnya yang berasal dari partai PDIP untuk 2024, dan waktunya tidak banyak lagi, sekitar 2 tahun lagi, hanya itu waktu yang tersedia. Dan tampaknya kalau kita lihat dari banyak survei-survei tadi, belum ada nama yang mencuat sekali dari PDIP, sehingga kan kerjanya masih banyak nih Bang Effendi untuk mengejar partai terbesar pasti ingin mengajukan nama di pencapresan nanti. Sebenarnya kalau kita lihat time frame atau jadwal dari PDIP sendiri, kapan nih kerja-kerja untuk mulai memunculkan nama-nama capres, mulai mengangkat sejumlah tokoh-tokoh PDIP menuju ke capres itu mulai kapan nanti, Bang Effendi? Ya, semuanya nanti waktu juga yang akan menentukan ya. Karena di PD Perjuangan juga kita berbagai pengalaman paling nggak yang saya rasakan dalam beberapa kali pemilu ini ya. Kecuali yang terjadi di saat Pak Jokowi muncul tiba-tiba begitu ya. Jadi saya kira Mas Jayadi, Mas Bambang juga kita semua nggak lugu-lugu amat melihat bahwa itu kemunculan karena Pak Jokowi, tapi itu lebih kepada ada creator di luar yang luar biasa mencipta kondisikan politik Indonesia seperti ini ya. Jadi kita harus jujur juga, tidak mungkin lah ujuk-ujuk ada dari satu wilayah kemudian muncul menjadi tokoh nasional. Itu semua karena kerja-kerja luar biasa, proksi yang luar biasa, dan saya kira
Kompas dan Mas Jayadi paham lah itu. Bagaimana memframing, profiling semua itu ya, kita paham. Jadi, nah itu juga yang kita di partai, di PD Perjuangan juga tentu kita belum fokus ke sana. Belum fokus karena apa? Karena waktu masih panjang, masih jauh. Ya, kita lebih kepada bagaimana membantu pemerintah untuk mencapai apa yang diharapkan di dalam RPJMN di baik kabinet yang pertama maupun yang kedua ini dulu. Gitu. Jadi kita sama sekali belum ada bahwa nanti siapa yang ditentukan oleh partai, oleh Ibu Ketua Umum, ya calon-calonnya ya dari situlah nanti startup atau poin startupnya dari pencalonan PDI Perjuangan ya. Karena sekali lagi tentu sebagai partai kader memahami bagaimana peta geopolitik nasional itu sangat paham lah kita. Tapi belum waktunya kita berkontestasi ria di panggung politik yang nggak penting bagi rakyat saat ini gitu. Sama sekali nggak penting kok survei-survei ini bagi rakyat. Karena rakyat ingin dulu menunggu melihat bagaimana implementasi dari periode kedua Jokowi ini. Ini sangat berdampak kepada PDI Perjuangan, khususnya pengusung utama. Kalau Pak Jokowi ini periode kedua ini berhasil sesuai dengan target-target di RPJMN-nya yang diharapkan oleh rakyat, karena rakyat memilih beliau, maka itu dengan sendirinya akan berdampak langsung kepada keberadaan partai untuk bisa terus mendapatkan mandat amanah dari rakyat gitu ya. Jadi kita tidak ingin dulu terbelah fokus bahwa ada kader-kader yang sesuai dengan panggungnya masing-masing kemudian populer, ya itu monggo-monggo aja. Ini kan yang lebih masalah di Mas Ganjar ini kan ke internal partai gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh partai kepada Mas Ganjar, saya kira Mas Ganjar memahami lah itu. Nggak mungkin lah beliau menolak apa yang menjadi katakanlah sikap dari partai yang disampaikan di hari Sabtu yang lalu itu. Jadi bagi kami biasa saja, malah kalau ditegur itu berarti masih sayang gitu. Ya, masih perhatian gitu Bang Effendi ya? Iya, karena kita 3 pilar itu, eksekutif, legislatif, dan di struktur partai, itu selalu konsolidasi itu. Sampai ke anak ranting. Bang Effendi, saya mau berangkat dari apa yang dikatakan Bang Effendi tadi, tanggapan singkat saja dari Mas Bambang dan juga Mas Jayadi, bahwa ini akan sangat bergantung terhadap bagaimana persepsi masyarakat akan keberhasilan dari pemerintahan Jokowi. Sukses sama dengan PDIP dengan lebih mudah mungkin bisa dikatakan bisa mencalonkan sebuah nama siapapun itu, tapi kalau dipersepsikan tidak sukses maka ini pun akan menjadi ancaman bagi PDIP. Ya, benarkah sesederhana itu Mas Bambang dan juga Mas Jayadi? Mungkin Mas Bambang dulu singkat saja. Ya, saya pikir ketika figur Jokowi sudah demikian kuat ya, relatif tidak ada persoalan yang cukup berpengaruh kepada apapun yang terjadi tidak akan terlalu menurunkan nama Jokowi begitu. Tidak akan terlalu berpengaruh karena sebetulnya juga banyak cara kita bisa belajar apapun yang dihadapi oleh Jokowi selama beberapa tahun ini kemudian bisa di recovery gitu. Jadi kita tidak perlu takut, termasuk sebetulnya apa yang terjadi di Jawa Tengah saat ini. Saya melihatnya ini bukan satu konflik ya. Ini tidak ada konflik sebetulnya dalam soal ini. Yang ada itu adalah latihan. Latihan bagaimana menempa Ganjar menjadi lebih tangguh lewat cerita seperti ini. Jadi ketika ini selesai, kita akan melihat pertama, mampukah tanpa PDIP sebetulnya ya, tanpa PDIP Ganjar itu menarik dukungan dari simpatisan partai lain. Ya. Lalu yang kedua, seberapa piawai sebenarnya Ganjar mengelola konflik partai yang tampak di permukaan seperti ini. Nah, lalu yang ketiga, apakah dukungan terhadap Ganjar ini makin mengkristal ataukah luntur setelah intervensi dari Puan dalam kasus seperti ini?
Oke, Saya jadi pikir itu. seperti sebuah ujian begitu kalau Anda melihatnya Mas Bambang ya? Betul, saya pikir sebuah ujian atau Oke. latihan. Mas Bambang, ini Oke. bukan intervensi, Mas Bambang. Ya, maaf kalau Nggak ada intervensi. Mbak Oke. Puan itu kan ketua DPP, jadi kita di internal itu mengalir sebuah alur komando itu. Oke. Nggak ada itu intervensi. Tapi bahwa permasalahan ini mencuat, pasti akan ada persepsi publik yang terbangun. Nah, itu yang mungkin Mas Bambang ingin lihat begitu ya, apa Ya, tapi akibatnya ada pada juga Ganjar. pihak di luar yang ingin memframing cerita narasi yang mengkloning suksesinya Pak Jokowi 2012, 2014 begitu loh. Ini kan biasalah orang Indonesia latah ingin mencoba-coba juga begitu. Ya biasalah. Jadi media juga saya lihat senang juga lihat-lihat rating begini kan. Asik gitu. Padahal bukan konsumsi rakyat ini urusan ini sebenarnya. Oke. Nggak ada Nah, kaitan dengan kesejahteraan rakyat gitu. ya, saya ke Mas Sekali lagi, Jayadi. siapapun di kami yang melanggar ketentuan pakem dan selama udah dievaluasi itu yang memang patut mendapatkan sanksinya. Baik. Tidak ada yang kebal dari aturan itu. Baik, kebetulan saja nama Ganjar masuk ke dalam survei begitu ya. Di luar itu pun sebenarnya sudah banyak yang Ya, ditegur juga. begitu, Oke. betul. Baik, Bang Effendi, saya ke Mas Jayadi tadi terkait dengan bagaimana performa Jokowi dan efeknya kepada PDIP. Benarkah PDIP bisa berpegang pada mensupport Jokowi saat ini sehingga nanti akan memudahkan langkah PDIP ke 2024? Apakah sesederhana itu, Mas Jayadi? Ya, pertama itu memang salah satu variabel yang bisa berpengaruh ya. Tingkat kepuasan masyarakat kepada Jokowi itu akan berpengaruh positif atau negatif kepada PDIP. Kalau baik itu akan berpengaruh positif. Tetapi pengaruhnya kan terbatas. Karena misalnya 70% masyarakat puas dengan kinerja Jokowi, tidak berarti 70% suaranya untuk PDIP kan gitu. Karena ada banyak faktor lain yang harus dihitung. Sepanjang sampai dengan saat ini, PDIP memperoleh berkah positif dari kinerja Jokowi yang masih dinilai cukup positif oleh masyarakat, sekitar 70% kan tingkat kepuasannya. Makanya dalam semua survei, PDIP selalu masih nomor satu, bahkan angkanya lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan perolehan suara di 2019. Nah, itu satu. Tetapi yang kedua adalah itu untuk pileg, untuk pilpres berbeda. Apakah pemilih Jokowi itu akan kemana? Itu kan yang jadi jadi pertanyaan. Untuk sementara kalau dianalisis di berbagai data yang saya punya, memang lebih banyak ke Ganjar, cuma tidak dominan, baru 20%, 25% pemilih Jokowi itu ke Ganjar. Selebihnya mereka mencari itu kemana-mana, ya. Dan itu termasuk kepada lawan-lawan Jokowi atau pihak-pihak yang di luar PDIP, seperti nama-nama yang berkembang yang sudah kita punya. Itu yang kedua yang saya katakan. Yang ketiga, yang kita bicarakan ini, elektabilitas pilpres, elektabilitas tokoh untuk pilpres, elektabilitas partai, ini salah satu akibat. Jadi akibat dari apa? Akibat dari antara lain kinerja para politisi itu. Jadi ini tidak terpisah tuh antara apa yang kita peroleh di survei dengan kinerja masing-masing aparat pemerintahan seperti gubernur, presiden, dan sebagainya. Misalnya, kembali ke kasus yang kita bicarakan, semua temuan data menunjukkan bahwa kekuatan utama Ganjar itu ada di Jawa Tengah. Faktor apa yang membuat Ganjar menjadi populer? Karena dia dipersepsi positif oleh masyarakat di Jawa Tengah. Mengapa dia dipersepsi positif oleh masyarakat di Jawa Tengah? Karena dia bekerja sebagai gubernur, kan gitu. Jadi ini bukan satu lagi Mas Jayadi, karena dia kader PDI Perjuangan. Mas Jayadi juga harus jujur. Kalau dia bukan kader PDI Perjuangan belum tentu juga Mas Jayadi. Ini berdampak juga di Jawa Tengah seharusnya begitu ya. Sangat, itu kandangnya banteng itu. Jadi jangan analisanya juga seolah-olah nggak ada faktor partainya. Kalau nggak melekat jas merah itu di PDI Perjuangan di Mas Ganjar juga bukan apa-apa beliau. Silakan Mas Jayadi dilanjutkan karena waktu kita juga sudah harus saya tutup. Iya, saya tidak mengatakan tidak ada pengaruh partai kan gitu. Jadi Anda tidak menyebut. Iya kan belum. Anda tidak menyebut berarti Anda tidak bagian dari yang Anda hitung. Padahal kalau Ganjar itu dari partai Bang lain. Effendi kan memotong saya tadi. Bang Effendi, kalau Mas Jayadi bilang belum sampai ke sana, Bang Effendi. Bang Effendi kan memotong saya tadi. Oke, silakan Mas Jayadi. Poin saya adalah jangan membaca hasil survei itu terpisah dari
kinerja para penyelenggara pemerintahan, dari kinerja para politisi, gitu. Itu sesuatu yang berkaitan. Karena tidak mungkin masyarakat menilai baik kalau kinerja mereka tidak baik, gitu. Oke, baik. Berarti tidak ada yang kisruh begitu ya Bang Effendi ya. Sekaligus saya tutup ini perbincangannya, sebenarnya saya sudah tambahkan ini durasinya. Aman-aman saja PD Perjuangan, Bang Effendi. Aman-aman aja, semua terbuka, jujur. Tidak ada konflik lah. Tidak ada konflik ya. Tidak Ya, ada. Dinamis, oke, itu mungkin katanya. Politik, ya. Kata yang lebih Dinamika tepat. politik, ya. Itulah dinamika politik kita. Baik, terima kasih Bang Effendi Simbolon, Mas Bambang, dan juga Mas Jayadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih.